Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai komunikasi bisnis lintas budaya. Kelompok kami terdiri dari Dani Aldio Dwi Saksono, Ahmad Dani Setiawan, Mukhlis Nur Faisal, dan Desva Kansafi Jonta. Yang pertama adalah tujuan instruksional umum, yaitu diharapkan para peserta atau mahasiswa dapat mengenalkan kognitif atau memahami efektif dan mampu mengimplementasikan psikomotor berupa komunikasi bisnis lintas budaya. Yang selanjutnya yaitu tujuan instruksional khusus. Bagian pertama atau pendahuluan dari materi berupa komunikasi bisnis lintas budaya. Diharapkan para peserta atau mahasiswa dapat yang pertama adalah memahami pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Yang kedua, menjelaskan pentingnya komunikasi lintas budaya. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan budaya. Keempat, mengidentifikasi persiapan melakukan bisnis luar negeri. Yang kelima, mengidentifikasi kendala bahasa. Yang keenam, menjelaskan bagaimana mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dua bisnis, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, ataupun negara. Lalu, pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya adalah dalam menyikapi era perdagangan bebas dan globalisasi, perusahaan besar mencoba melakukan bisnis secara global. Pada umumnya, perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia di bidang manufaktur, eksplorasi, maupun jasa menggunakan beberapa konsultan asing untuk membantu mengembangkan perusahaan mereka. Dengan melihat perkembangan atau tren yang ada saat ini, komunikasi bisnis lintas budaya menjadi sangat penting, artinya bagi terjalinnya komunikasi bisnis di antara perusahaan. Budaya dan perbedaannya. Definisi budaya menurut Lehman, Himstreet, dan Beatty, budaya diartikan sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri. Sedangkan menurut Hofstede, budaya diartikan sebagai pemrograman kolektif atas pikiran yang membedakan anggota-anggota suatu kategori orang dari kategori lainnya. Dapat disimpulkan bahwasanya budaya itu merupakan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri karena sering dilakukan sehingga menjadi budaya, menjadikan ciri khas dari kelompok masyarakat tersebut yang bisa membedakan dari kelompok masyarakat lainnya. Selanjutnya adalah komponen budaya. Komponen budaya mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan dimensi hubungan antar manusia. Meskipun bentuk dari setiap komponen budaya dapat berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Menurut Lehman, Himstreet, dan Beatty, setiap elemen terbangun oleh beberapa komponen utamanya, yaitu nilai-nilai, norma-norma, simbol-simbol, bahasa, dan pengetahuan. Kemudian budaya terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama adalah formal. Budaya pada tingkatan formal merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan hal itu bersifat formal atau resmi. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah informal. Pada tingkatan ini, budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, dilihat, digunakan, dan dilakukan tanpa diketahui alasannya mengapa hal itu dilakukan. Kemudian pada tingkat selanjutnya ada tingkat teknis. Tingkatan ini, bukti-bukti dan aturan-aturan merupakan hal yang terpenting. Terdapat suatu penjelasan yang logis mengapa sesuatu harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Pada tingkat formal, pembelajaran dalam budaya mencakup pembelajaran pola perilakunya, sedangkan pada tingkat teknis, aturan-aturan disampaikan secara logis dan tepat. Perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama dari nilai-nilai sosial. Di daerah pedesaan masih terdapat nilai-nilai kebersamaan yang tinggi, meski dalam hal ekonomi mereka tertinggal. Namun di perkotaan lain, gotong royong sudah mulai memudar, seiring dengan tingginya sikap individualistis. Kemudian yang kedua adalah peran dan status. Budaya menuntun peran yang akan dimainkan seseorang, termasuk siapa berkomunikasi dengan siapa, apa yang mereka komunikasikan, dan dengan cara bagaimana mereka
berkomunikasi. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada, biasanya pengambilan keputusan dilakukan dengan cepat. Lain halnya di negara Amerika Latin dan Jepang, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer puncak umumnya dilakukan dengan lambat dan bertele. Yang keempat adalah konsep waktu. Sebagian besar eksekutif dan penduduk negara maju menyadari bahwa waktu sangatlah berharga. Lain halnya dengan para eksekutif dari Amerika Latin dan Asia yang umumnya melihat waktu lebih fleksibel. Kemudian yang kelima adalah konsep jarak komunikasi. Sebagaimana masalah waktu, menjaga jarak komunikasi juga berbeda untuk budaya yang berbeda. Yang keenam, konteks budaya. Cara orang menyampaikan pesannya kepada orang lain sangat ditentukan konteks budaya. Di dalam konteks budaya tinggi seperti Korea atau Taiwan, orang kurang tergantung pada bahasa verbal. Kebanyakan dari mereka tergantung pada bahasa nonverbal. Lain halnya dengan Amerika Serikat dan Jerman, mereka sangat tergantung pada komunikasi verbal dan cenderung langsung pada persoalan atau disampaikan secara lebih eksplisit tanpa basa-basi. Yang ketujuh adalah bahasa tubuh. Perbedaan bahasa tubuh seringkali menjadi sumber kesalahpahaman berkomunikasi lintas budaya. Kemudian yang kedelapan adalah perilaku sosial. Apa yang dianggap sopan di satu negara bisa jadi dianggap kurang sopan di negara lain. Kemudian yang sembilan adalah perilaku etis. Perilaku yang etis dan tidak etis antar negara pun bisa berbeda. Kemudian yang ke-10 adalah perbedaan budaya perusahaan. Budaya organisasi adalah cara perusahaan dalam melaksanakan sesuatu. Dengan kata lain, budaya organisasi mempengaruhi cara orang bereaksi dengan orang lain. Baik, selanjutnya mengenai contoh penerapan komunikasi bisnis lintas budaya. Saya ambil contoh dari marketplace. Marketplace ini yang saya maksud seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Zalora, dan lain sebagainya. Tentu ini familiar di telinga teman-teman. Mengenai budaya ini memiliki beberapa aspek. Dan ini ada di marketplace. Bisa kita bedah satu-satu untuk memahami terkait komunikasi bisnis lintas budaya. Yang pertama seperti bahasa. User dari Shopee misalnya, itu tidak hanya dari satu negara, tapi dari mancanegara. Ada yang dari Singapura, Indonesia, Malaysia maksudnya dengan bahasa Melayu, dan lain sebagainya. Itu tentu tidak semua konsumen atau user atau penggunanya yang memahami bahasa-bahasa tersebut. Nah, makanya Shopee ini menyediakan pilihan bahasa untuk usernya ketika baru login. Kalau teman-teman perhatikan, itu ada di sana kan pilihan untuk bahasa yang kita gunakan. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan komunikasi bisnis lintas budaya dari aspek bahasa. Sehingga penjual dan pembeli itu bisa termudahkan untuk berkomunikasi. Jadi di sana tidak ada namanya keterbatasan bahasa karena di sana tersistem supaya bahasanya sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. Kemudian yang kedua terkait norma sosial. Nah, norma sosial ini yang ada di Shopee itu kita bisa temui beberapa barang yang dijual yang itu sebenarnya mungkin di satu negara itu suatu hal yang tabu dijual, namun itu tetap ada di Shopee. Kayak misalnya minuman keras. Itu mungkin bagi kita di Indonesia itu suatu hal yang tidak enak ya. Minuman keras itu tabu kalau dijual. Nah, tapi kalau misalkan kita bicara ini marketplace yang itu berisi orang umum, maka ini tidak menjadi masalah. Dan ini sudah menembus batas aspek itu. Sehingga norma sosial ini seperti itulah adanya di marketplace. Kemudian terkait pendidikan dan gaya hidup. Dua aspek ini sebenarnya berbeda, namun penjelasannya sama. Mengenai pendidikan dan gaya hidup itu menentukan bagaimana keinginan dari pengguna atau konsumen khususnya. Ketika orang itu pendidikannya tinggi, tentu punya selera yang cukup tinggi juga. Misalkan beli pakaian, mereka akan cenderung memilih barang-barang bagus. Dibandingkan dengan orang yang mungkin pendidikannya lebih rendah, mungkin akan mengabaikan hal itu, sehingga memilih barang yang biasa-biasa saja. Nah, marketplace ini menyediakan semuanya. Jadi tidak menjadi batasan untuk kalangan tertentu. Begitu juga dengan gaya hidup. Di marketplace tersedia barang-barang yang beragam.
Ada yang sederhana dan juga ada yang mewah. Nah, sehingga terkait gaya hidup ini juga bisa dijelaskan, juga bisa disediakan di marketplace untuk orang-orang yang memiliki gaya hidup tertentu. Kira-kira cukup seperti itu terkait contoh penerapan komunikasi bisnis lintas budaya yang saya ambil contoh dari marketplace. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, monggo didiskusikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.